Shalom, saudara-saudara. Ya, ini masih di bulan Paskah ya. Jadi satu kali teman saya itu cerita bahwa dia sedang sedih gitu ya. Karena dia mendengar bahwa teman semasa mudanya dulu itu bunuh diri dan sukses. Jadi temannya ini sudah menikah ya. Temannya ini seorang wanita, seorang istri ya. Ya, dia itu suaminya kabur, kawin lagi. Ya, ini memang kisah yang jangan sampai terjadi sih ya di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian ya. Nah, jadi wanita ini sangat bingung, kalut ya, depresi gitu ya. Dia sudah, kalau nggak salah ingat ya, dia sudah 4 kali berusaha bunuh diri dan gagal terus, dan yang terakhir ini yang kelima kalinya, sayang sekali dia berhasil. Saya sendiri terus terang saya nggak kenal sama wanita ini, tapi saya sangat menyayangkan gitu ya. Saya pikir kalau seandainya saya bisa ketemu sama wanita ini, ya mungkin saya bisa dengan gampang ya itu membanjiri telinganya itu dengan kata-kata bijak ya, penguatan dengan firman dan lain sebagainya ya. Tapi saya pikir-pikir itu mungkin bisa saya lakukan karena saya nggak ikut mengalami gitu loh ya. Kalau seandainya saya itu menghadapi masalah yang berat, itu ya saya pun juga akan bingung ya. Saya juga akan kalut juga pikirannya. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi seharusnya memang orang yang depresi, orang yang stres, itu seharusnya memang harus datang ke orang yang pikirannya lagi jernih ya. Ya saudara bisa bayangkan ya, kalau orang stres konsultasi sama orang depresi, nanti ujung-ujungnya nanti malah mereka yuk bunuh diri bareng gitu malah nanti ya toh. Cuman maksud saya gini loh, kita yang orang yang sedang berada dalam kondisi yang tidak seperti itu, kita tuh harus bijak ya. Kita tuh harus bijak menyikapi mereka ya. Gembala saya di Surabaya ya, Pak Benny Kusno, itu pernah cerita di waktu khotbah. Dia cerita hatinya manusia itu seperti gelas ya. Kalau isinya bir, maka kalau tumpah yang keluar bir. Kalau isinya air, kalau tumpah ya air ya toh. Nah, itu adalah satu fakta yang sederhana dan ya nggak ada hubungannya sama orang depresi ya. Tapi sebenarnya orang depresi itu artinya seperti segelas bir ya, seperti gelas yang berisi bir yang memabukkan. Iya toh. Nah, kita yang nggak depresi, kita nggak bisa berharap bahwa kita dengan sekali tembak ya, dengan sekali memberikan nasihat, gelas itu kemudian langsung berisi air yang jernih. Nggak bisa. Butuh ketelatenan, butuh kesabaran ya. Kita perlu memasukkan sesendok demi sesendok air yang jernih ya. Kalau sesendok aja nggak bakal berubah. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, maka ya bir di dalam gelas itu akan digantikan dengan air yang jernih. Ngerti maksud saya ya? Tuhan Yesus waktu ketemu sama wanita Samaria, bilang sama dia, air yang kamu minum ini akan membuat kamu haus lagi ya. Tapi kalau kamu tuh mendapatkan air kehidupan, dia akan menjadi sumber mata air dalam dirimu, dan kamu tidak akan haus lagi.
Saya pikir, orang yang depresi itu pikirannya itu negatif, ya, pikirannya itu negatif, dan dia itu nggak bisa berpikir dengan jernih. Oleh karena itu kita tuh perlu memasukkan lawan dari pikiran-pikiran negatif, dan itu bukan pikiran positif. Pikiran positif itu seperti air dalam sumur yang tadi, dalam dalam, perjumpaan Tuhan Yesus sama wanita Samaria itu ya. Memang menyegarkan, ya toh, tapi sementara aja. Orang yang sedang depresi itu akan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar pikiran positif. Mereka membutuhkan sang air kehidupan itu sendiri. Jadi kita perlu menyadarkan dia, memasukkan pikiran-pikiran, kesadaran-kesadaran ya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar buat Anda. Ya, sesendok demi sesendok demi sesendok. Kita harus sabar, kita harus telaten. Kita harus memasukkan pikiran, ya, bukankah Tuhan Yesus itu mati supaya kita hidup? Dia berkorban, dia melakukan, ya di hari Jumat Agung yang lalu, dia itu bahkan disalib, ya, puncak dari penderitaannya apa, dia itu supaya kita tetap hidup. Kita harus memasukkan kesadaran, ya, bahwa sampai hatinya itu terbuka dan dia itu benar-benar menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang berkata kepada dia, Tuhan Yesus itu sedang berkata kepada dia atau kepada Anda, anakku, tetaplah hidup karena aku sayang sama kamu.